Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang akan kita bahas hari ini adalah hukum dan tata cara bersuci setelah haid. Yang pertama, hukum bersuci setelah haid. Sekarang perhatikan di buku cetak kalian halaman 9. Hukum bersuci atau mandi wajib setelah haid adalah wajib sesuai dengan perintah agama. Tanda bahwa seorang perempuan telah suci dari haid dilihat dari sudah tidak ada darah yang mengalir dan sudah tidak ada bercak darah yang berwarna kecoklatan. Jadi, ketika sudah tidak ada bercak darah yang keluar, maka wajib bagi setiap perempuan untuk melakukan mandi wajib guna untuk menghilangkan hadas besar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaishin idza aqbalatil haidatu fad'is salata wa idza adbarat faghtasili fasalli. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Fatimah binti Abu Hubayshi, apabila datang haid itu hendaklah engkau tinggalkan sholat, dan apabila habis haid hendaklah engkau mandi kemudian sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang diwajibkan untuk mandi hadas besar di sini bukan hanya orang yang selesai haid, tetapi juga ada beberapa sebab, diantaranya yang pertama, keluar mani atau sperma atau mimpi basah bagi laki-laki. Yang kedua, selesai nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan dengan masa keluar paling lama 60 hari dan umumnya adalah 40 hari. Yang ketiga, selesai jima atau berhubungan badan antara suami dan istri. Kita lanjut di poin kedua tentang tata cara bersuci setelah haid. Ya, menurut untuk tata cara mandi wajib sendiri di sini, menurut para ulama dibagi menjadi dua, yaitu wajib dan sunnah. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah mandi wajib yang fardu atau yang wajib, ada 3. Yang pertama, niat untuk mensucikan diri dari hadas besar. Yang kedua, menyiram air ke seluruh tubuh sampai rata. Dan yang ketiga, mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Sedangkan untuk yang sunnah ada 11. Yang pertama yaitu membaca basmalah disertai dengan niat mandi. Jadi untuk bacaan basmalah sendiri cukup di dalam hati, jangan diucapkan secara lisan. Yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air. Diusahakan tangan kita harus bersih ya sebelum kita menyentuh air. Yang ketiga, menghilangkan kotoran yang ada pada badan. Keempat, membersihkan kemaluan atau beristinja. Yang kelima, berwudu dengan sempurna sebelum mandi. Untuk berwudu di sini yaitu berwudu seperti biasa ketika mau hendak sholat. Yang keenam, mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan siramkan air ke akar-akar rambut kepala. Ketujuh, menyiram air ke kepala sebanyak 3 kali dan mengguyurkannya ke seluruh tubuh. Yang ke-8, mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Yang ke-9, tidak meminta tolong kepada orang lain kecuali ada uzur tertentu.
Yang ke-10, tidak berbicara kecuali ada kebutuhan. 11. Mandi dilakukan di tempat yang tidak terkena percikan air mandi. Sekarang kita akan membahas mengenai tata cara mandi wajib secara berurutan. Yang pertama, membaca basmalah. Membaca basmalah boleh dilakukan ketika masih di luar kamar mandi. Akan tetapi, jika kita terlupa, boleh dibaca di dalam kamar mandi, tetapi diucapkan cukup di dalam hati, tidak diucapkan secara lisan. Yang kedua, membaca niat untuk menghilangkan hadas besar. Untuk niat sendiri di sini, cukup kita niatkan dalam hati bahwa kita mau mandi untuk menghilangkan hadas besar. Selanjutnya yaitu berwudu sebelum mandi. Untuk berwudu juga berwudu seperti biasa ketika akan hendak sholat. Selanjutnya mengguyur air ke seluruh tubuh dan menggosok-gosok seluruh anggota tubuh, terutama bagian kemaluan hingga bersih sampai baunya hilang. Berikutnya, mengguyur kepala dan rambut sampai merata ke kulit kepala, lebih utama menggunakan pembersih rambut. Dan yang terakhir adalah melakukan pembersihan secara urut semua anggota badan sampai bersih dengan mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri.